karena kesehatan ini juga satu-satunya yang penting buat kehidupan kita gitu. Jadi di sini pemerintah berusaha untuk seimbang antara ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan pada sosialisasi ini. Nanti 45 menit kita banyak diskusi. Yang bertanya, yang komentar nanti akan kami hadiah, akan kami beri hadiah. Silakan. Saya harap ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu ini nggak ada yang nggak ada yang aktif, biasanya nggak ada yang bertanya. Monggo angkatan ini harus ada ibu-ibu yang bertanya, ya. Jadi ini kan kecil ibu-ibunya hanya 2, 4, 5, 6, 7. Nah, maka bapak ibu-ibu yang ada di sini harus berani bertanya atau berani memberikan komentar pada apa yang saya berikan tadi. Silakan, tidak apa-apa, komentar apapun boleh, ya. Boleh komentar apapun boleh. Monggo silakan. Ini pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya soal bidang yang 25% soal penegakan hukum itu, Bu, ya. Dalam penegakan hukum itu apakah di DPH CCTV ini bisa untuk istilahnya untuk sosialisasi hukum dan misalkan bisa nanti dalam istilah pengaduan atau apa itu bagaimana caranya, atau kita istilahnya bergerak di fakultas yang ada hukum kan banyak sosialisasi soal hukum, soalnya dengan kita kan belajar hukum, jadi mungkin di pedesaan yang lebih lebih rawan untuk soal hukum tersebut. Apakah cuma untuk yang tadi Ibu nyatakan seperti buat istilahnya petani atau itu aja atau pekerjaan? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya, langsung saya jawab ya. Jadi untuk penegakan hukum ini yang 25% itu kan tadi saya sampaikan ada pembinaan industri, ada program pembinaan industri, ada sosialisasi ketentuan di bidang cukai, ada pemberantasan BKJ ilegal. Jadi untuk sosialisasi memang gunanya untuk itu, Pak. Yang 25% tadi itu kegunaannya untuk pembinaan industri, sosialisasi dan pemberantasan BKJ ilegal. Nah, saya ngerti arah pertanyaan Bapak. Apakah penegakan hukum ini bisa digunakan untuk sosialisasi di desa-desa? Tidak hanya melulu mengenai ketentuan mengenai bidang cukai, mungkin ada masalah hukum yang lain yang bisa disosialisasikan di desa. Karena biasanya kan orang desa mungkin jangkauannya dengan informasi terlalu jauh, terlalu sulit, sehingga perlu kita melakukan sosialisasi di desa. Silakan, boleh Pak. Jadi contohnya begini, di biro hukum kami, gitu ya, itu juga mengelola dana bagian cukai sembako untuk sosialisasi ketentuan bidang cukai, ya. Jadi mereka sasarannya adalah aparat desa, aparat kelurahan, aparat kecamatan, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada masyarakat secara umum. Itu sasaran mereka. Nah, mereka di situ tidak hanya mensosialisasikan mengenai DBHJAT dan sosialisasi ketentuan bidang cukai saja, tapi di situ juga sesuai dengan tusi biro hukum, dia memberikan sosialisasi mengenai hukum-hukum ketentuan hukum yang lain, misalnya mengenai KDRT, mengenai hukum pernikahan atau apapun lah yang menjadi tusi dari biro hukum itu disampaikan, Pak. Jadi intinya sebenarnya dalam sosialisasi ini Bapak Ibu tadi malam mungkin mendapatkan sosialisasi dari Kim ya. Nah itulah, jadi boleh koridor besarnya adalah sosialisasi ketentuan bidang cukai. Di dalamnya ada materi yang disisipkan ya dari kalau dari Kominfo ini mungkin pembinaan kepada kelompok informasi masyarakat, maka diberikan kesempatan kepada Kim salah satu anggotanya untuk tampil untuk memberikan sosialisasinya. Itu boleh Pak. Mungkin nanti di Bagusman juga gitu. Tidak hanya menyampaikan informasi mengenai ketentuan bidang cukai, di dalamnya boleh disisipkan materi mengenai tugas pokok fungsi Bagusban, gitu ya. Di koperasi juga begitu. Mungkin nanti ada materi mengenai bagaimana pembinaan terhadap koperasi dan lain sebagainya. Jadi itu Pak, boleh.
Silakan. Memang seperti itu supaya apa? Jadi kalau alokasi anggaran yang sifatnya itu transfer ke daerah itu kan sudah ditentukan penggunaannya, ya kan, sudah ditentukan penggunaannya. Ini hanya untuk sosialisasi ke dan juga. Tapi kalau itu dilaksanakan oleh OPD, organisasi perangkat daerah, atau dinas, badan, biro, bagian, itu mungkin kalau sosialisasi ke dan juga saja kinerjanya dia nggak dapat, gitu loh Pak. Maka harus disisipi satu materi yang itu tujuannya adalah untuk kinerjanya dia, mendapatkan kinerjanya dia. Kalau biro hukum berarti menyampaikan sosialisasi mengenai hukum. Kalau koperasi memberikan sosialisasi mengenai kelembagaan koperasi, misalnya di dalamnya sosialisasi kepemimpinan juga itu. Di Kominfo juga begitu. Oh ini karena anggotanya Kim, maka ada satu motivator ya dari Kim untuk memberikan semangat motivasi kepada anggotanya. Boleh dia menyampaikan dalam kegiatan sosialisasi kepemimpinan juga itu menyisipkan satu materi tentang Kim, itu boleh Pak, silakan Mas. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita mengetahui ada peredaran rokok ilegal, cara menyampaikannya kepada Bea Cukai misalnya. Nanti Bapak akan disampaikan jam 10 nanti sampai jam 12 akan disampaikan sosialisasi bagaimana kalau Bapak menemukan misalnya peredaran rokok ilegal, atau bagaimana Bapak menemukan industri rokok yang ilegal, bagaimana Bapak menemukan orang yang menjual rokok ilegal di warung-warung atau toko-toko kecil gitu ya. Itu bagaimana Bapak menyampaikan informasi itu pada Bea Cukai, nanti akan disampaikan nomor HP yang Bapak nanti akan catat bersama-sama sehingga tahu kemana Bapak harus melaporkan tersebut. Dan laporan itu dijamin Bapak Ibu, dijamin akan rahasia, dijamin rahasianya, tidak akan ketahuan siapa yang melapor. Moga silakan yang lain. Sudah Pak ya? Oke. Kita sebagai istilahnya di sini kan Indonesia. Iya. Mungkin dari kami sendiri mungkin teman-teman kalau ya mungkin kita akan membutuhkan istilahnya kalau kita mau mengadakan sosialisasi jadi ke masyarakat, katakan kita kemana, arahnya kemana, katakan begitu. Jadi mungkin yang banyak itu soal tugas semuanya itu mungkin kan kita kan ada di pedesaan, ada istilahnya rokok kan bermacam-macam lah. Itu lebih jadi nanti kita itu kemana arahnya, apakah kita ada proposal kemana, ke Kominfo atau kemana kan itu Bu. Ya mungkin mau petunjuk mau ngapunten. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang ditunjuk ya, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu adalah satu, dia instansinya memang mengurusi masalah itu. Seperti Bea Cukai Pak ya. Bea Cukai ditunjuk untuk memberikan materi, ditunjuk sebagai narasumber karena dia cakap dalam bidangnya. Ya, jadi dia memberikan informasi apa itu cukai ilegal, bagaimana mengetahui kalau itu cukai ilegal, kemudian bagaimana cara melapor. Itu kewenangannya Bea Cukai Pak. Yang kami tidak bisa untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat. Ya, jadi kewenangannya itu ada di Bea Cukai. Kemudian kewenangan mengenai informasi dana bagi hasil cukai sembako itu kewenangannya dari di Pemda Pak, di pemerintah daerah, baik di kabupaten maupun provinsi. Nah, maka kewenangan memberikan sosialisasi mengenai dana bagi hasil cukai sembako itu adalah di pemerintah daerah. Nah, kalau Kominfo, Kim nanti diberikan kewenangan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan ini, terkait dengan sosialisasi ketentuan cukai. Materinya bukan mereka tidak, tapi ini bukan fungsinya, bukan tugas pokok fungsinya. Maka mungkin yang bisa dilakukan oleh Kim itu adalah tadi itu Pak, memberikan informasi ketika ada peredaran rokok ilegal kepada Bea dan Cukai seperti itu. Itu ada diatur dalam peraturan mereka, ada semacam imbal balik lah dari kalau itu temuannya signifikan begitu. Kalau temuannya signifikan seperti itu. Jadi nanti tolong ditanyakan ke Pak Bea Cukai ya Pak. Silakan peran Kim ini kira-kira bisa dioptimalkan di mana untuk pengawasan terhadap adanya peredaran, produksi atau mungkin orang-orang yang menjual rokok ilegal gitu Pak ya. Jadi kalau Kim untuk menyampaikan informasi terkait dengan ini, saya saja sudah 14 tahun Pak di
di bidang cukai di ngurusi di BACAT, tapi saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan terkait dengan BCC ilegal karena itu kewenangan dari Bea Cukai. Kewenangan saya adalah di dana bagi hasil cukai asal pokoknya, penggunaan 2% dari cukai negara itu yang dibagikan ke provinsi, kabupaten kota itu untuk apa saja. Itu kewenangan di Pemda. Maka itu menjadi tugas kami untuk menyampaikan. Iya Pak ya, jadi seperti itu. Jadi untuk sementara ini untuk sosialisasikan mungkin belum bisa, ya Pak ya, belum bisa seperti itu. Saya maksud gini Bu, yang saya maksudkan kita bisa memberikan kalau masyarakat ke masyarakat itu kita apakah bisa mengajukan surat proposal untuk sosialisasikan gitu? Iya. Istilahnya ya. Nah itu Pak, itu juga diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi Kominfo bisa mengelola dana bagi hasil cukai untuk sosialisasi karena Kominfo punya kode rekening Pak, kode rekening khusus ya dari XXX apa itu Pak ya, itu bisa mengelola. Jadi intinya sekarang ini kan semua berbasis SIPD Pak, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Itu yang kode rekeningnya sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak semua lembaga, tidak semua OPD bisa mengalokasikan anggaran kalau dia tidak punya kode rekening tersebut, gitu Pak. Jadi kalau Kominfo, mohon maaf belum bisa Pak ya, karena dia tidak diberikan kewenangan khusus untuk yang diberikan biasanya OPD. Maka OPD lah nanti yang mungkin ngajak Kominfo untuk sosialisasi dan seterusnya, gitu ya Pak, seperti itu. Dia sami-sami, monggo Pak, silakan yang lain, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Petung, Pasepan, Ujung. Kebetulan di sana tidak ada pabrik rokok. Kalau petaninya ada di Desa Kelaka, ada. Tadi kan yang menjadi titik poin dikatakan bahwa setelah ini kita punya peran untuk pengawasan, untuk apa, mungkin menyebarkan informasi dan lain-lain. Tentu yang perlu kita ketahui sebagai seorang awam, termasuk saya kan bukan perokok. Jadi rokok yang ilegal itu bagaimana? Kalau kita katakan, oh ini yang tidak ada pitanya itu, kadang-kadang di desa itu kadang, oh ini larang ini. Akhirnya kalau wadah itu dikelompok. Setelah itu oleh amasangan itu. Nah, kan sama saja berarti itu juga nanti ilegal. Apakah ada tanda-tanda atau yang nanti itu bisa sebagai langkah awal untuk pengawasan GIM, ya, sebagai mungkin pemuda di desa atau apa, untuk mengidentifikasi bahwa rokok itu ilegal. Berarti kan kita belum tahu di opposisi memang dibahas rokok ilegal itu bagaimana. Mungkin yang kita tahu yang ada yang iklan di TV saja, oh ini ada, ini saja. Apakah yang tidak diiklankan padahal ada kelas 2? Kan kita tidak tahu rokok apa yang kelas 2, seperti disebutkan Ares, masih murah kan, itu jadi legal. Ya kan semacam itu. Ya mungkin bagaimana, apakah ada ciri khusus dari rokok ilegal itu agar mempermudahkan kami untuk setidaknya meskipun tidak melaporkan, oh ini rokok ilegal, pasti murah, ini cocok dibeli untuk tahlilan. Ya Pak, jadi nanti mengenai ciri-ciri rokok ilegal juga nanti dari Bea Cukai akan membawa gambarnya bagaimana kita mengenali pita cukai tersebut. Jadi yang pertama, kalau rokok itu tidak berpita cukai pasti ilegal. Pasti. Jadi kan ada kadang-kadang kita biasanya peredarannya itu di desa-desa Pak, di pegunungan, di pantai. Karena kami kan juga melakukan operasi bersama Bea Cukai Pak. Ini kemarin habis pulang dari Blitar, Malang, kemudian Tulungagung, Trenggalek. Sekali operasi kita 7 hari Pak di lapangan. Jadi itu yang pertama adalah dia tidak menggunakan pita cukai atau rokok bodong. Ya kalau orang bilang rokok bodong, dia tidak menggunakan pita cukai, itu pasti ilegal. Kedua, dia menggunakan pita cukai palsu seperti yang disampaikan tadi itu. Kalau ada orang yang mengumpulkan bekas pita cukai, itu pasti nanti akan dilekatkan pada produksi rokoknya. Nah, biasanya setrika Pak ya, biar kelihatan baru lagi ya. Nah, itu dilekatkan pada
Nah itu pelekatan pita cukai itu sudah tidak melihat lagi yang diproduksi sigaret kretek mesin misalnya, sigaret kretek tangan misalnya. Di situ dilekati sigaret kretek mesin karena bekas sehingga dia sudah pokoknya dilekati aja, yang penting kelihatan ada pita cukainya untuk mengelabui bahwa ini sebenarnya palsu karena pakai pita rokok bekas, tapi sebenarnya dia ilegal gitu ya. Nah seperti itu dua, menggunakan pita rokok bekas pakai ya. Yang ketiga salah personalisasi. Jadi dia pabrik rokok SKM ya, sigaret kretek mesin, tapi dia melekatkan pita cukai sigaret kretek tangan. Jadi dia membelinya bukan dari bea cukai, tapi dia membelinya dari, kebetulan ada pabrik rokok yang membeli pita cukai di awal tahun. Kebetulan dia nggak banyak pesanan sehingga pita cukainya nganggur. Dibelilah oleh pabrik rokok yang SKM. Karena apa? Pita rokok SKM dan SKT itu beda harganya, lebih mahal yang SKM. Maka dengan dia melekatkan pita cukai SKT ke dalam SKM, dia akan mengambil keuntungan dari selisih harga antara pita cukai SKM dan SKT tadi itu. Nah itu juga ilegal, salah personalisasi. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian akan dikupas tuntas oleh bea cukai. Dan rokok pita cukai rokok itu Pak dari tahun ke tahun tidak sama. Jadi warnanya tidak sama, kemudian gambarnya yang di hologramnya juga tidak sama, gitu ya. Jadi saat ini tahun ini menggunakan konsep biota laut, sehingga dia pita cukainya agak biru-biruan begitu. Terus gambar-gambarnya juga tentang biota laut, gitu ya. Nanti tahun 2022 akan berubah lagi pita cukai itu. Maka setiap kali berganti tahun diberi batas waktu sampai Maret itu ditarik Pak. Pita cukai yang lama ditarik bea cukai, ganti yang baru seperti itu. Nanti banyak Bapak Ibu akan melihat, akan mendengar uraian tersebut dari bea cukai. Untuk mengetahui itu palsu atau tidak, sebenarnya kita pakai kaca pembesar itu juga bisa. Jadi kalau hologramnya tadi dikasih kaca pembesar, dia tidak berkendar atau dia tidak mengeluarkan sinar itu pasti palsu pita cukainya seperti itu. Itu antara lain. Nanti banyak dikupas oleh bea cukai Pak ya, karena itu namanya bea cukai. Hanya saya beri 10 menit aja terkait dengan seperti apa kita mengenali pita cukai palsu. Monggo yang lain, iya Pak monggo. Ibu-ibu ya, aktif aja ibu-ibu. Jangan kalah dengan Bapak-bapak. Monggo Pak. Oh media. Oh ini loh. Terima kasih atas waktunya. Bu, saya mau menanyakan ini, kalau umpamanya pedagang rokok, pedagang tembakau yang di pasar, apakah beliau-beliau yang dagang tembakau itu termasuk pengedar rokok palsu? Nah, itu gimana? Itu digolongkan apa mereka? Apakah mereka dikasih pita? Nah itu yang saya tanyakan, apakah beliau-beliau itu termasuk pengedar rokok ilegal? Jadi yang di pasaran itu yang kita tahu pedagang tembakau itu ya, dan tembakau itu ada rasa-rasanya itu? Ya ada rasa-rasanya. Itu yang disebut dengan tembakau iris atau tis. Ya. Tis itu Pak, itu juga ada persyaratannya. Jadi ketika tis itu diedarkan ke masyarakat ya, itu ada kuantitatif beratnya minimal kalau salah 20 gram. Itu baru tidak kena cukai seperti itu. Nanti itu juga akan ditanyakan di pelajaran berikutnya ya, ke bea cukai ya, karena itu namanya bea cukai juga. Jadi namanya tis atau tembakau iris. Jadi rokok tis atau tembakau iris, kelembak menyan itu semua kena cukai Pak. Itu hasil tembakau semua. Terus vape itu hasil tembakau semua itu. Itu semua kena cukai. Tapi masing-masing ada persyaratannya. Tis itu ada ukuran kilogramnya. Dia tidak kena cukai ketika dia diedarkan dalam sekian kilogram, seperti itu. Tapi dia kena cukai ketika dia diedarkan dalam sekian kilogram. Itu yang saya kurang paham. Nanti coba tanyakan ke bea cukai Pak ya, untuk terkait dengan
berat dari tembakau itu kena cukai itu beratnya seberapa, Pak ya? Nanti kasihan Bu kalau umpamanya dia dianggap pengedar rokok ilegal, kasihan. Iya. Hasilnya nggak seberapa, tapi dicap pengedar. Jadi itu nanti tidak semua kena cukai. Ada persyaratan-persyaratan tentunya pedagang itu juga tahu, pasti tahu berapa beratnya yang boleh kami edarkan dengan tidak menggunakan bea cukai itu mereka pasti tahu. Ya, nanti coba tanyakan ke bea cukai Pak ya, biar jelas pas saya kalau ukuran gram-gramnya saya tidak begitu paham untuk itu apa tis itu. Mohon silakan yang lain Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi sudah banyak yang ditanyakan, tapi ini ada beberapa, yaitu ini siapa saja yang boleh melaporkan rokok ilegal itu? Apakah ada itu petugas khusus? Apakah kita semua masyarakat boleh? Kemudian mekanismenya bagaimana? Terus bagi yang diduga pengedar rokok ilegal itu hukumannya apakah sampai penjara, apa ada batasan-batasan tertentu? Terima kasih Bu. Ini semuanya materi yang akan disampaikan ya. Jadi ada ini ya Pak, memang ada setiap pembuat ya atau produsen rokok, kemudian distributor, kemudian penjual itu apabila mereka mengedarkan atau menjual rokok ilegal itu ada masing-masing hukuman penjara maupun pidananya. Jadi hukuman sanksi berupa uang ya, jadi itu ada, kurungan juga ada, seperti itu Pak. Jadi nanti silakan ditanyakan pada bea cukai ya, itu kira-kira untuk sekian sekian bal yang diedarkan misalnya itu mendapatkan hukuman berapa untuk dendanya, berapa untuk kurungannya. Itu semua nanti akan dikupas pada saat KPBJ menyampaikan materinya Pak. Cara melaporkan sebenarnya ada beberapa daerah yang inginnya itu melalui Pemda dulu Pak. Jadi jalurnya melalui Pemda dulu, baru Pemda menyampaikan kepada bea cukai. Tapi ada yang jalurnya itu silakan langsung ke bea cukai setempat. Ya kalau di ini hotline-nya itu 1.525. Tapi biasanya KPBBJ itu lebih sering memberikan informasi itu handphone yang ada di KPBBJ masing-masing. Jadi tidak melalui 1.525, tapi langsung ke 081 sekian itu yang langsung ke KPBBJ setempat. Itu ada Pak. Jadi silakan nanti kalau di Pasuruan ini kayaknya langsung Pak, langsung ke bea cukai, tidak melalui Pemda. Tapi di Mojokerto diatur melalui Pemda dulu. Melalui Pemda nanti akan menyampaikan kepada bea cukai. Saat ini Pak, untuk Pemda itu punya sistem informasi pelaporan rokok ilegal yang namanya Sirolab. Jadi kalau Pemda menemukan ada toko warung yang menjual rokok ilegal, itu langsung Pak difoto, langsung masuk ke sistem informasi Sirolab tadi itu, langsung disebutkan tokonya namanya apa, pemiliknya namanya siapa, geotaggingnya dia misalnya sekarang saya berada di Malang misalnya, saya berada di Malang di Kecamatan Gonanggi misalnya seperti itu. Ya geotaggingnya akan nanti berbunyi itu di Malang Gonanggi seperti itu. Itu sudah ada Pak. Jadi nanti akan terrecord itu laporan benar atau palsu itu akan terrecord karena kita menggunakan sistem informasi pelaporan rokok ilegal tadi. Itu yang digunakan oleh Pemda. Tapi kalau Bapak Ibu langsung melalui hotline bisa, melalui handphone yang nanti akan disampaikan oleh bea cukai bisa, atau datang langsung ke kantor bea cukai setempat. Seperti itu Pak jalannya Pak. Iya. Terus misalnya ada orang yang nggak suka kepada seseorang kemudian mengada-ngada bahwa itu punya rokok ilegal itu, yang melaporkan itu terkena hukuman berat apa gimana gitu Pak? Ya semua kan akan dibuktikan Pak. Semua akan dibuktikan laporan itu benar atau palsu.
Kalau laporan itu palsu kan ada undang-undangnya sendiri Pak ya. Terhadap pelapor palsu itu tadi akan dikenakan undang-undang tersendiri dia, karena dia melaporkan sesuatu yang palsu sehingga menyebabkan orang lain mendapatkan hukuman. Itu juga ada sanksinya tersendiri dan diatur di undang-undang yang lain, yang bukan undang-undang juga, undang-undang yang lain seperti itu. Monggo yang lainnya, monggo Pak. Ayo ibu-ibu, monggo jangan ngantuk. Ayo. Ibu-ibu nggak merokok tapi dirokok. Boleh bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya masih saudaranya artis yang mungkin sekarang belum viral. Saya Samuel, kalau bahasa baratnya Samuel, tapi kalau umumnya Samsul. Kami dari Karangsedung. Iya. Ya ini cuma buat hiburan juga ya, karena barusan dari sarapan, baju yang nggak ganti-ganti mulai kemarin. Ya terus terang aja gitu. Ya, karena diharuskan harus memakai baju gempur dari Vietnam juga. Ini saya pertama Bu, saya kepingin kenal jenengan dulu. Jenengan sebagai apa, terus namanya juga. Itu pertama, karena ini akan berlangkah pertama untuk tindak lanjut pertanyaan saya. Itu, karena biar tidak nyeleweng pertanyaannya. Yang bukan tugas dan wewenang jenengan disuruh tanya, suruh jawab. Akhirnya jawabannya nanti ayo mau biar juga ya. Makanya saya belum tahu, saya minta keterangan jenengan dulu, perkenalannya dan wewenang. Itu ya. Tadi sudah di ya. Nama saya Sofia Lustoliha, panggilannya Sofi ya. Saya berdinas di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pak. Nah sehari-hari saya menangani dana bagi subsidi sembako ini Pak ya, khususnya untuk di BLT bantuan langsung tunai, kemudian subsidi harga tembakau, kemudian di pemberantasan PKS ilegal. Nah, penanganannya Pemda. Oke. Nah, setelah itu berarti jenengan terkait masalah dana dan manfaat yang ada di daerah kan itu Bu ya. Nah, dari tadi saya jenengan paparkan itu. Menurut jenengan dari dana cukai rokok itu kan manfaatnya besar apa enggak menurut jenengan Bu? Ya kalau saya mengikuti perjalanannya 14 tahun ini besar sekali. Besar sekali Bu. Karena jawaban semacam itu terus terang aja Bu berkontradiktif dengan masalah kesehatan. Kita tahu dan ini adalah isu yang sangat fenomenal di seluruh dunia. Bahwasanya kita mau menikmati manfaat dari dia juga itu dari item-item dari kesejahteraan, penegakan hukum, kesehatan. Sedangkan undang-undang di kesehatan melarang untuk merokok. Kita tidak membahas dari rokok ilegal aja, yang legal juga sekarang sudah percucuran cairan atau bantuan yang tidak terasa dinikmati oleh masyarakat baik di pedesaan. Kan gitu. Nah, menurut jenengan kan memang itu bermanfaat besar Bu. Lebih apakah lebih nikmatnya lagi? Ini masyarakat belum tahu Bu. Sebetulnya dengan kita mungkin masyarakat yang sudah merokok itu pun juga butuh bantuan sebetulnya Bu. Kalau dibalik lagi loh Bu ya, bukan cuma yang di undang-undang tadi kan yang bekerja ya kan. Sedangkan paling utama dan pokok payu nggak payu nih sebuah perusahaan adalah konsumen dan itu harus dilakukan. Dan masyarakat perokok itu juga ada di masyarakat pedesaan. Alangkah baiknya mungkin untuk dialokasikan untuk daerah maupun tingkatan desa untuk melakukan bantuan-bantuan dan sosialisasi semacam ini. Karena gitu Bu, akhirnya kita kadang-kadang orang yang merokok atau masyarakat bertentangan juga dengan kesehatan. Padahal di desa juga ada loh namanya polindes kesehatan. Bukan pom bensin aja yang biasanya muncul dilarang merokok, no smoking. Tapi di pojok ya tetap kan gitu. Di desa juga kadang-kadang kan gitu. Tapi tidak mengetahui masyarakat ini bahwasanya dengan kontribusi kita merokok, membeli rokok itu juga membawa manfaat dari berjuta-juta masyarakat yang ada di Indonesia. Kan gitu.
Nah itu perlu masukan dan mungkin ada support dari daerah untuk menjelaskan semacam ini. Kan gitu, kadang-kadang dilarang merokok, dilarang gini, malah kadang-kadang banyak juga terjadi diskriminasi pada perokok. Padahal kalau kita dengan saya dengar kata waduh si merokok alhamdulillah aku tuh kurang manfaati. Kan gitu logikanya kan gitu Bu. Bahasa asalnya kan gitu. Nah, mungkin coba didetail selama ini kalau memang cuma undang-undangnya berbunyinya cuma untuk pekerja kan gitu Bu ya. Tapi yang konsumen secara itu juga harus perlu perhatian Bu. Bu sekali-sekali itu rokok siji 3,5 atau yang lain atau yang di masyarakat dibentukkan dengan kesuaraan masyarakat yang dengan ini dana ini didapatkan dari kerjasama antara perokok dan itu maksudnya ada kontribusi Bu yang jelas. Karena kalau saya dengar tadi undang-undangnya cuma 3 itu. Satu, daerah yang memang memproduksi atau yang banyak perusahaan rokoknya. Nomor 2, pekerja yang ada di situ yang mendapat khususnya. Tapi yang banyak kan juga di sini kan juga masyarakat umum Bu. Banyak loh Bu, kontradiktif ini sekarang belum terselesaikan. Kita terus bertempur undang-undangnya dengan undang-undang kesehatan Bu. Masalah ini hampir sama dengan prostitusi Bu. Masih ada beberapa daerah itu prostitusi masih ada meskipun tidak izinkan. Tapi di sisi lain itu juga mengganggu kesehatan. Di mana sisi lain kita pihak kesehatan itu istilahnya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai yang benar, sisi lain secara hukum mereka diobrak-obrak, termasuk di daerah sini. Itu jelas sudah bertentangan sama juga dengan semacam ini Bu. Rokok saja menjelaskan waduh manfaatnya triliun lumayan Bu. Ya tapi kenapa kadang-kadang orang kesehatan juga semacam itu adalah dengan secara infrastruktur dari organisasi pemerintahan daerah saya kira mereka punya jobdesk atau tugas-tugas dan wewenang yang sama. Dan masyarakat terus terang kalau tahu semacam jenengan paparkan tadi merasa legowisan Bu. Cuma selama ini ditakut-takutin aja dengan ini. Padahal manfaat yang dimiliki termasuk KIS yang diterima itu juga dari support dari juga rokok yang itu. Kalau masalah biaya cukai terus memang ilegal atau apa itu memang ada tugasnya dari karena layanan hukumnya juga kan. Siapa yang melanggar pasti ada tindakan hukum. Tapi dari segi pemanfaatan daerah untuk daerah di bawah khususnya di daerah pedesaan paling kecil itu perlu ada support yang lebih besar juga karena akan menyampaikan manfaat dan berfungsi untuk masyarakat yang ada di desa. Mungkin itu Bu, saya mungkin juga dalam pertimbangan. Siapa tahu nanti undang-undangnya ada revisi. Saya tidak mau dirubah undang-undang Bu, tapi ada revisi untuk penambahan masyarakat umum bunyinya Bu. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi kebetulan saya di sini menyampaikan informasi mengenai dana bagi juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ada lagi instrumen yang namanya pajak rokok ya. Pajak rokok sama. Jadi didapatnya itu dari cukai hasil tembakau. Kalau tadi DBHJ itu 2% ya. Kalau pajak rokok itu 10% Pak. Itu kan ya kalau DBHJHT itu ya, dihitung dari berapa besar kontribusi daerah terhadap cukai negara. Berarti dihitung dari setoran cukai pabrik rokok yang ada di daerah. Kalau setorannya besar berarti dapatnya dana bagi hasil juga besar. Kalau tembakonya produksinya besar maka kembalinya pada daerah juga besar. Itu DBHJHT Pak. Jadi karena kita penghasil rokok terbesar ya 59% dari Jawa Timur, kemudian penghasil tembakau terbesar 60% dari Jawa Timur, maka mulai tahun 2008 sampai dengan 2021 ini Jawa Timur selalu mendapatkan DBHJT yang terbesar di antara 19 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau di ranking itu Pak ya, Provinsi Jawa Timur 1,9 triliun. Di bawahnya lagi ada Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah cuma 700 miliar. Sebenarnya kan jauh.
selisih 1,2 triliun. Berarti kan jauh penghasilan cukai dan tembakonya itu jauh berbeda dengan Jawa Timur. Kalau yang ketiga adalah Jawa Barat, cuma 500 sekian miliar. Dan NTB 250 miliar, sampai yang terkecil itu 10 miliar aja Pak, satu provinsi Pak. Nah itu. Nah kemudian ada lagi namanya pajak rokok. Pajak rokok itu 10%. Kalau DBA Jati 2%. Kalau pajak rokok itu 10% dari cukai yang diterima di Indonesia, cukai hasil tembakau yang diterima di Indonesia. Ini nilainya besar, 3,7 triliun. Itu digunakan untuk apa? Ini perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk Pak. Kebetulan jumlah penduduk di Indonesia ini tertinggi di Jawa Barat. Maka pajak rokoknya Jawa Barat itu selalu mendapatkan tertinggi. Ini sejak tahun 2011 diberikan pajak rokok itu untuk daerah yang dibuat dalam undang-undang PDRT. Jawa Timur ini ranking kedua setelah Jawa Barat jumlah penduduknya. Maka pajak rokoknya Jawa Timur ini mendapatkan ranking kedua. Dihitung dari mana? Dari jumlah penduduk. Dianggap bahwa jumlah penduduk yang besar itu perokoknya adalah besar. Gitu. Nah ini secara tidak langsung kan berarti kontribusi ini memang untuk rokok. Nah seperti itu. Digunakan untuk apa? Sama untuk pembangunan. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti perjalanan dan bagian cukai hasil tembakau dan pajak rokok ini mulai tahun 2008 sampai dengan 2021 ini sebenarnya masih tahun ini Pak. Yang tadi saya jelaskan di depan tadi sebenarnya masih tahun ini. Yang tadi itu sasarannya terbatas hanya petani tembakau, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Tahun-tahun sebelumnya Pak itu untuk infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, kemudian gorong-gorong, kemudian irigasi, pertanian. Petani ini tidak dilihat dari petani tembakau saja. Petani tanaman pangan dapat, petani peternak dapat, nelayan dapat, ini semua dapat Pak. Ketika tahun 2020 ke belakang, gitu. Nah baru tahun ini kenapa? Karena ini memang pemerintah ingin memberikan bantalan Pak terhadap pegawai yang langsung berhubungan dengan penerimaan cukai negara ini, kepada petani yang langsung menghasilkan bahan baku dari rokok ini. Nanti mungkin ke depan akan berubah Pak. Ketika pandemi sudah berakhir, ketika kenaikan tarif cukai itu sudah bisa teratasi oleh industri-industri tersebut, itu akan berubah. Ketentuan pasti akan berubah. Ini. Dan ini juga bukan hal yang mudah bagi kabupaten kota sekarang untuk melakukan, karena seperti kabupaten ini, Pasuruan ini, penghasil tembakau juga tidak terlalu besar. Hanya ada 100 hektar saja di sini. 1 hektar itu kecil Pak dibandingkan dengan Pamekasan. Penghasilannya hanya sekitar berapa ya? Nggak ada 100 ton per tahun di mana di Kabupaten Pasuruan ini. Sehingga petaninya tidak banyak, buruh taninya tidak banyak. Pabrik rokok memang kontribusinya besar Pasuruan ini, tapi banyak menggunakan mesin karena didominasi oleh Sampurna. Maka buruh pabriknya juga tidak terlalu besar di sini. Maka di Pasuruan ini Bapak Ibu sekalian tahu di dalam ketentuan PMK ini, kalau kabupaten atau kota atau provinsi merasa alokasi 50% tadi itu terlalu besar, maka dia bisa dialihkan ke kesehatan. Maka di Pasuruan ini tidak 50% untuk kesehatan masyarakat, tapi kurang dari itu. Selebihnya dialihkan kepada kesehatan. Karena sasarannya tadi yang tidak terlalu banyak, baik itu buruh pabriknya, buruh taninya maupun petani tembakaunya tidak terlalu banyak, sehingga 50% atau 100 miliar tadi dirasa terlalu besar untuk kesejahteraan masyarakat yang 3 sasaran tadi itu. Nah kemudian Bapak Ibu perlu tahu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur karena merasa bahwa industri pengolahan terbesar di Jawa Timur adalah industri pengolahan hasil tembakau, yaitu industri rokok. Maka pemerintah Provinsi Jawa Timur ini setiap tahun Pak memberikan masukan kepada Presiden melalui surat melalui diskusi nasional. Kita memperjuangkan bagaimana ini nasib buruh, nasib petani, dan nasib industri. Kalau ini setiap tahun cukainya dinaikkan, termasuk juga mungkin dari sisi konsumen juga kan berat sekali kalau ini dinaikkan terus namanya tarif kita cukai itu. Maka yang ada kan ketika orang tidak bisa membeli rokok yang legal, pasti arahnya kemana? Kalau tinggal tidak masalah,
limpe, oh ada rasa-rasa ini saya bisa beli ini lempeng dewe, silakan selama itu dikonsumsi sendiri. Tapi kalau mereka membeli yang tadi tanpa pita cukai, beri pita cukai pikas, berpita cukai palsu, salah peruntukan, itu kan nanti akan merugikan negara. Ini seperti itu. Maka gubernur selalu memberikan masukan kepada presiden untuk tidak dilakukan kenaikan tarif pita cukai itu melebihi angka inflasi misalnya. Atau untuk saat ini 2022 gubernur menyampaikan jangan dinaikkan dulu tarif pita cukai ini, karena ini sudah mengganggu kondisi di industri. Banyak PHK, banyak pengurangan jam kerja, ada industri yang tutup karena tidak kuat menanggung kenaikan tarif pita cukai ini. Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan ini. Jadi intinya kami ingin bahwa ekonomi masyarakat bergerak, ya, kemudian kesehatan juga ditangani, gitu ya. Tadi kalau dari pajak rokok tadi itu termasuk juga perokok ini, kalau menurut angka yang disebutkan oleh BPS bahwa yang banyak merokok ternyata orang miskin kan Pak ya. Otomatis BPJS itu kan banyaknya untuk orang miskin, itu kan berarti banyaknya juga untuk perokok. Nah seperti itu contohnya Pak. Karena mungkin kita tidak tahu, ya, jadi kita tidak pernah mendapatkan informasi bahwa dana bagi hasil cukai di tahun-tahun kebelakang kemarin 2020 belakang itu banyak digunakan untuk seluruh sektor, tidak hanya melihat 3 tadi itu, tapi seluruh sektor. Sehingga itu manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. Oh ternyata DBHJT ini manfaatnya besar. Tapi ketika ini dikunci untuk 3, nah itu mungkin tidak terasa. Nah saya enak sosialisasi yang nonton dulu Pak. Artinya Kim yang punya usaha, ada yang usaha telur bebek, ada yang usaha ayam telur, ada yang usaha apalagi, itu bisa dibantu dari dana bagi hasil cukai sembako. Seperti itu tahun-tahun yang lalu Pak. Tapi saat ini belum, nggak bisa karena ketentuannya semacam ini. Nah mudah-mudahan ke depan ini kembali lagi pada ketentuan yang lama, revisi peraturan sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Terima kasih. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sudah kurang 5. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala tutur kata saya yang salah. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Sofi. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah habis ya, diharapkan nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya, mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan kepada narasumber dari Bea Cukai secara detail ya, terkait dengan cukai dan sanksinya. Dan sebelum acara saya akhiri, Bapak Ibu nanti bisa mengambil snack, kemudian kopi dan teh di bawah majelis ini. Untuk selanjutnya kita ikuti sesi yang kedua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.